Bob the Builder melawan Lords of Haze. Dan kalau dari agent selection sendiri, gue pribadi lebih suka sih, lebih serak lah sama agent selection dari Lords of Haze. Karena itu jauh lebih team play, jauh lebih terkini menurut gue dari segi dua initiator dan juga single duelist yang mereka gunakan. Tapi permasalahannya adalah apakah di Lords of Haze mereka bisa memaksimalkan agent selection ini. Dan juga dari Bob the Builder tentunya ada tanggung jawab tersendiri dengan ngepick dua duelist. Jadi apakah mereka bisa bermain dengan seagresif itu di attacker side-nya? Benar, dan juga kedua duelist dari Bob the Builder adalah self-sufficient fragger yang memang bisa masuk sendiri. Lu lihat Reyna ada dismiss, ada flash, dan juga Jetnya juga memiliki dash. Tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung masuk ke match. Take it Kak Bella, let's go. Yes, dan ini dia ronde yang pertama pistol round. Drone mulai dibuka, baku hantam langsung menyambut drone ini. Kylie langsung mendapatkan one karena Maxius baru saja 4 melawan 5 sekarang, dan tiba-tiba market sudah diambil kendalinya oleh pemain-pemain dari Bob the Builder. Tapi mereka kehilangan dashing power tersebut. Seraya sebuah shock dart dikeluarkan, tapi baku hantam tidak akan berdiam diri. Flash dikeluarkan, begitu pula Gravity Well, dan tiba-tiba saja keadaan berbalik kali ini. Lords of Haze kehilangan begitu banyak pemain. Seraya pemain-pemain dari Bob the Builder langsung meringkus side B, menyisakan Peekaboo seorang diri. Peekaboo seorang diri akan memiliki PR yang sangat besar dengan frenzy-nya, tidak bisa berbuat banyak tampaknya. Sudah berada di B main, akan dibuka Nebula oleh seorang Poppy untuk menutupi vision dari Peekaboo. Tentunya 4 pemain menunggu, tapi oh my god, headshot ke arah Baku Hantam. Baku Hantam harus meninggal dan hilang, tapi dia mempersiapkan start juga untuk masuk ke arah side. What can he do? Nothing more I guess, tapi mati di tangan Poppy dengan ghost-nya. Shot ke arah Peekaboo, Astra membunuh Astra, dan itu adalah round pertama untuk Bob the Builder. Sangat clean menurut gue tadi entry dari Bob the Builder dengan sangat cepat, langsung nusuk ke arah B dengan sangat eksplosif dan juga langsung nge-wipe out pemain Lords of Haze. Mungkin ini style dari Bob the Builder. Lu lihat sendiri, mereka langsung nabrak aja tanpa takut, tanpa gentar, langsung aja masuk ke arah side nih Kabela. Yap, even though mereka kehilangan dashing power ataupun entry power yang dimiliki dari Jet itu sendiri, dari Maxius, they don't stop gitu. Mereka nggak berhenti sama sekali. Mereka tetap ngejalanin plan mereka dan caught off guard tadi pemain-pemain Lords of Haze. Dan sekarang kita akan langsung masuk ronde kedua. Mana dari Bob the Builder tentunya mereka akan menggunakan senjata yang jauh lebih maksimal. Dari Lords of Haze mereka akan menggunakan active reaction di sini, melakukan push dari arah B main, dan harusnya informasi sudah masuk bahwa keberadaan pemain-pemain dari Bob the Builder itu adalah dari arah A main, dimana tentunya di sini akan ada gamble yang dilakukan oleh Lords of Haze dan mereka harusnya akan melakukan full retake menuju ke arah side A. Benar, ini pastinya side yang sangat clear untuk Bob the Builder. Dashing sudah masuk ke arah side, di situ Maxius akan switch oleh seorang tapi mati. Oh my god, Arik 1 kill ke arah tapi di trade dengan cepat oleh Ryu. Sementara itu plan sudah akan dilakukan dan diinisiasikan pemain dari Bob the Builder sudah menunggu di arah A main. Shenzi 1 kill ke arah Kylie harus tumbang di situ, tapi mereka harus melakukan push. Tidak ada ampun, Poppy juga bersama dengan Shenzi dengan shock dart Ryu harus tumbang. Sementara itu misalkan Peekaboo seorang diri tidak dinotis tampaknya. What? Oh, tidak dinotis di situ tampaknya dengan kasih mengambil 1 kill tampaknya ke arah Poppy. Tidak dinotis Bob Peekaboo di situ, tapi Shenzi menonton tersebut. Tadi ada 4 pemain dari Bob the Builder just passing through Peekaboo yang menunggu di arah Kabi di A main di situ tampaknya Kabela. Ya, tapi tadi at least Lord of Haze di ikoron mereka masih memiliki plan tadi. Mereka dapetin orb, mereka nge-push ke arah B-main, mereka main secara kuantitas. Dan Bob the Builder, mereka pun merespon hal tersebut dengan sangat-sangat baik. Mereka nggak nge-pick satu persatu, mereka langsung ngebersihin flanknya itu bareng-bareng. Jadi nggak ada korban yang begitu banyak tadi dari Bob the Builder. Tapi ini adalah ronde sesungguhnya, dimana dari Lords of Haze, mereka tentunya akan menggunakan laras panjang, senjata yang jauh lebih signifikan dibandingkan dengan Bob the Builder. Maxius kali ini bermain dari arah mid link, akan nge-jiggle terlebih dahulu, mencari dan juga menggali informasi demi informasi. Nampaknya default akan dimainkan oleh Bob the Builder. Seraya drone mulai dikeluarkan, short control sepertinya akan jadi salah satu pilihan karena mereka menggunakan Spectre, senjata jarak dekat. Kylie akan coba defend ke arah shot Nebula sudah dibuka, akan bertemu dua pemain tapi dash tidak akan terkena bunuh, tapi down to 47 HP. Ryu akan bermain di arah switch untuk ngedelay push yang dilakukan oleh Bob the Builder. Tentu saja Bob the Builder langsung mencoba untuk bermain sedikit sabar karena dia tahu banyak sekali delay yang dimiliki oleh Lords of Haze. Lear keluar untuk menutupi pandangan dari Lords of Haze, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Maxius masih menunggu di arah dua Nebula dibuka untuk menutupi pandangan.
Bob the Builder tidak ingin mengalahkan kontrol dari A. They are saying that you should go karena ini merupakan teritori kami. Ryu blind spray, tidak menemui siapa-siapa, tidak connect ke siapapun situ, tapi lihat Ryu bersama dengan Pikabu akan melakukan agresif push ke arah A main. Tapi Bob the Builder akan memiliki plan lain, tampaknya ingin mengambil mid control. Lo lihat sendiri di situ. Ada seorang Kylie yang sudah berada di situ, tapi Pikabu memenangkan duelnya ke arah Poppy. Anti flanker dari tim Bob the Builder harus tumbang, tapi Shenzi trade kill ke arah Ryu. Ryu harus tumbang, sementara itu Shenzi mendapatkan kill tersebut. Masih 4v4 situation dan mereka bergerak ke arah B-main. Baku hantam sudah ready di arah B-main. Kyle harus tumbang dan itu merupakan bandal yang harus hilang. Maxis masuk satu, tapi Insane sendiri sudah mendapatkan kill ke arah Shenzi. Maxis juga menumbangkan Risen. Misalkan hanya Pikabu dan Insane berduaan. Sementara itu bahkan Tabarisa dan Maxis masih berdiri tegak. Maxis mendapatkan ke arah Insane. Insane harus tumbang, tapi Pikabu tidak ingin berdiam diri. Ariksa harus tumbang juga, sementara itu 1v2 situation, tapi Pikabu hanya down to 19 HP. Ini udah benar-benar situasi yang sangat-sangat sulit. Dire situation untuk Pikabu melawan dua pemain dari Bob the Builder yang masih sangat siap, begitu disiplin, tidak ngepick satu persatu, dan Pikabu dia tidak memiliki kesempatan lain, dia harus ngepick, dan ternyata hampir saja tadi terjadi adanya double kill, tapi untung yang Baku hantam melihat ke arah yang tepat dan mampu untuk melakukan refrag 3-0. Dan ada sebuah bonus round yang berhasil diamankan oleh Bob the Builder, Lords of Highs. Memang mereka menggunakan active reaction yang bagus tadi dari arah Elo. Mereka nge-push, mereka dapetin informasi yang banyak, mapnya jadi kecil tadi untuk Lords of Highs karena informasinya tuh secara aktif mereka gali terus. Oke, MN-nya kosong, ada satu flank tadi, ada satu pemain yaitu menunggu dari arah belakang dan berhasil mereka tumbangkan dari si El Poppy. Tapi lagi-lagi respon yang diberikan oleh Bob the Builder itu cepet banget. Oke, mereka nge-push MN, kita nggak boleh lama, kita langsung nge-push aja ke arah mid dan bener aja mereka bisa meringkus side B seperti pistol round. Dan sekarang kembali ada Tarkam dari arah mid. Backshot langsung mendapatkan 1 kill tadi. Tapi masih ada satu pemain lagi, Ryu tidak mampu untuk mendapatkan killnya. Dan Baku hantam juga akan membantu di sana. Tapi Insane bermain di cheeky spot, memang mampu untuk nge-chip off satu pemain. Tapi lihat sekarang, tersisa 2 pemain saja dari Lords of Highs. Tapi memang Risen kali ini memiliki sebuah mini games yang dia ciptakan dari arah B-main dan mampu nge-chip off satu pemain lagi dan berhasil mengamankan 1 buah senjata. Tapi planting akan langsung dilakukan dan retake kembali harus diinisiasi. Action, 1 kill ke arah Insane dan double kill dengan sangat bersih di situ. Mengantongi 4 kill untuk round kali ini dan memang Bob the Builder mainnya sangat rapi. Gue juga pengen highlight tadi pas mereka ingin nge-push ke arah short, mereka tahu bahwa mereka nggak bisa terobos. Walaupun style of play mereka itu terobos, tapi walaupun mereka tahu di saat ada delay yang cukup banyak, mereka nggak akan memaksakan untuk masuk ke dalam site. Mereka akan terus sabar, kayak yang tadi Kabela sempat bilang juga, mereka ingin info gathering dan mereka di situ akan berpikir mau masuk kemana nih kira-kira yang lebih cocok. Apakah kita langsung rotate, apakah kita tabrak aja. Dan meskipun memang mereka agresif, tetapi mereka nggak segerasa gerusu gitu menurut gue. Yes, in-game adaptation yang dimiliki oleh Bob the Builder sini udah benar-benar bagus, di mana Lords of Highs push yang mereka lakukan langsung dibalaskan begitu saja oleh Bob the Builder. Tapi sekarang kita akan memasuki ronde kelima, dimana tentunya sekali lagi ini menjadi ronde sesungguhnya. Menggunakan senjata yang sama-sama unggul kali ini, drone mulai dibuka untuk mencari informasi. Pikabu berada dari area garden dan mampu menumbangkan Maxius tanpa adanya refract sama sekali. 4 melawan 5, early advantage berhasil diamankan oleh Lords of Highs. Tapi masih ada Baku hantam kali ini bermain dari arah dalam smoke, tapi tidak mampu untuk mendapatkan siapapun. Dan kembali diperlambat dari segi tempo, Seraya mid perlahan namun pasti mulai dikuasai, tapi tidak akan dibiarkan begitu saja. Raya Ryzen dan juga Insane sudah menciptakan crossfire dari arah market dan juga di counter spawn. Tentu kehilangan orang, mereka akan menurunkan tempo, tapi lu lihat sendiri Baku hantam sudah nge-pop Empress-nya di situ bersama dengan 3 pemainnya akan melakukan push, tapi Insane akan bersigap tampaknya tidak connect swapnya, tapi oh my god, udah smoke, Ryzen harus tumbang dengan Empress-nya. Tentu saja Baku hantam akan jadi threat yang sangat besar bagi tim Lords of Highs, tapi lu lihat Insane bersama Kylie 2 kill bahkan dengan operator Shenzi dan Ryzen harus tumbang, tapi langsung aja Cavalry datang dengan darah Pikabu di situ, tinggal misalkan Alpha sendiri melawan Ryu dan dapatkan kill tersebut. 1v3 situation with an all to do. El Poppy harus melakukan semuanya dengan sendiri karena teman-temannya sudah mati, tapi ada spike dari retrieve. Namun Pikabu mati through the smoke, tapi Kylie langsung di trade dengan sangat cepat. 3K untuk Kylie dan juga operatornya. The sniper is already alive di sini, Kabela. Ini basically Lords of Highs, mereka udah nge-hard read Bob the Builder.
B-main itu nggak pernah ada pemain yang ngisi. Jadi dari Kylie dia nyaman banget ya langsung ngambil B-main karena dia tahu active passive reaction yang harus dia berikan. Oke, dari Bob the Builder mereka nge-control mid, mereka dapetin market tapi B-mainnya ditinggal, ya udah gua isi aja B-mainnya dan bener aja tadi ada piercing shot dengan collateral damage yang tidak bisa ditahan oleh pemain-pemain dari Bob the Builder dan itu menjadi angin segar tentunya yang dirasakan oleh pemain-pemain Lords of Haze. Dan sekarang Kylie bermain dari arah grass menggunakan operator. Dia mengetahui informasi bahwa at least ada satu pemain dari arah mid lane. Top mid, kali ini drone mulai dibuka. Sekali lagi untuk mencari di mana keberadaan dari seorang Kylie. Dan tidak dicek kali itu. Maxius harus tumbang tanpa adanya refract sama sekali. 4 melawan 5 sekarang. Dan kembali diperlambat dari segi tempo seraya Bob the Builder. Agak sedikit bingung kali ini kemana mereka harus menggarap informasi lebih. Benar, tentunya sudah melihat Kylie di mid, mereka akan takut melakukan push ke arah mid karena memang Kylie sangat on fire dengan operatornya kali ini. Tapi lu lihat Bob the Builder sudah mulai melakukan push, tampaknya posturing ke arah A di sini. Shenzi yang akan ambil catwalk control, masih menunggu call, tampaknya masih memiliki recon jika dia ingin mencari info. Tapi memang teman-teman yang akan mengikuti perjalanannya ke arah short ini akan melakukan pick dan mungkin bertemu dengan Peekaboo yang memang mempersiapkan smoke-nya di situ. Sementara itu Baku Hantam sudah menggenggam Lir di situ. Lir akan dikeluarkan dan menutup, tapi ada one way smoke dari Peekaboo, double kill through the gap in the smoke, mendapatkan 2 kill dan itu menjadi 2v5 situation yang sangat cepat. Bob the Builder kehilangan 2 pemain dan juga Kylie follow up kalah Ariksa itu lagi menyisakan El Poppy seorang diri yang tidak bisa berbuat banyak lagi hanya 14 detik tersisa dan tentu saja dia akan melakukan save terhadap Phantom ini tapi akan bertemu dengan Insane mendapatkan kill karena Poppy dan El Poppy tidak bisa melakukan save ke Phantom tersebut. Lagi-lagi economical damage towards Bob the Builder di sini. Yap, itu tadi bukan smoke terbaik yang ingin lu keluarkan tadi. Karena tentunya di Ascent ini emang Astra ini menjadi salah satu agent vital, tapi balik lagi mekanik lu ini harus sempurna karena gak cuman satu angle ini aja sebenarnya yang lu bisa spam, yang lu bisa main cheeky, ada spot-spot yang bisa lu gunain melawan musuh lu. Di mid pun tadi ada kejadian yang sama menggunakan Sheriff tadi yang dilakukan oleh Lords of Haze. Tapi nevertheless kita akan segera memasuki ronde ke-7 sekarang di mana pemain-pemain dari Bob the Builder sepertinya akan melakukan inisiasi dari arah B-main. Maxius akan memimpin garda terdepan kali ini menggunakan sebuah Blade Storm di tangan, tapi Insane akan membuka Hunter's Fury untuk menghancurkan Lockdown sebagai prioritas utama dan mampu untuk attack 2 pemain yang berbeda. Tapi Maxius akan langsung dash in membuka side kali ini. Recon memang dibuka tapi Insane mampu mendapatkan 1 kill. 4 melawan 5 sekarang. Squeaky akan ditutup. Tapi masih agak sedikit ragu di sini pergerakan pemain-pemain dari Lords of Haze. Tapi Peekaboo dan juga Insane mampu mendapatkan 2 pemain yang berbeda, membuat pertandingan menjadi 2 melawan 4 seraya Spike sendiri mulai dibawa ke arah side dan retake kembali harus dilakukan, tapi tentunya retake akan dilakukan dengan jumlah pemain yang lebih banyak. Ini akan menjadi situasi berat untuk Bob the Builder karena hanya menyisakan El Poppy dan Baku Hantam for V2, tapi Spike bisa diplan dengan relatively nyaman di sini. Sementara itu Insane bersama dengan teman-temannya tentu akan mengambil kembali teritori yang mereka miliki di sini. Tapi ada pertukaran bullet di situ, tampaknya tidak peduli siapa-siapa tadi. Baku Hunter 1 kill. Oh, dibunuh dengan shock dart-nya dari seorang Insane dan Risen menutup round tersebut dengan sangat baik di sini. Dan ini akan menjadi pundi-pundi angka juga untuk Lords of Haze yang mulai mengekor dari belakang, saying to Bob the Builder that this is gonna be an interesting game. Yap, ini memang tadi dari Bob the Builder itu ingin memanfaatkan timing untuk ngebuka side, ngedash ke arah switch. Tapi lagi-lagi pemain-pemain dari Lords of Haze mereka nggak terlalu gegabah. Mereka tahu mereka dapetin 2 tag tadi dan mereka tinggal nungguin aja, mereka ngandelin recon, ngandelin through the smoke dan somehow in some way mereka dapat aja tadi 4-3 skor. Sementara Lords of Haze mendapatkan 3 ronde berturut-turut dan Bob the Builder ekonomi mereka hancur. Half buy akan dilakukan dengan beberapa senjata seadanya. Tentunya sekarang dari Bob the Builder, mid lane mulai mereka isi mid sekali lagi akan dieksploit. Kylie sudah mengambil angle yang begitu agresif dari arah A-Long dan Baku Hantam mengambil angle agresif juga dari arah mid, tapi Insane untungnya berhasil membaca situasi tersebut dan menarik mundur sampai ke arah switch. Kembali dia perlambat dari segi tempo.
dari Lords of Haze pun tidak akan terlalu commit di segi fight mereka. Tadi Baku Hantam udah cukup agresif melakukan push tapi nggak menemukan siapa-siapa sehingga mungkin jika tidak mendapatkan pick off mereka tentu akan menurunkan tempo dari permainan. Tapi lagi-lagi posturing ke arah mid di sini, alarm bot dari seorang Risen sudah hancur. Begitu juga dengan turretnya. Tapi Baku Hantam down to 61 HP, Shock Darts dikeluarkan oleh seorang Shenzi. Tapi dia memenangkan duel tersebut. Tapi Risen 2 kill dengan Vandalnya. Akankah dapatkan 3 tampaknya tidak karena Baku Hantam langsung cabut. Tapi ingin melakukan duel lagi. Risen standing strong 3 kill bersama juga dengan Pikabu yang dapatkan killnya. Tapi Ariksa, dengan sheriffnya. Apakah dia mendapat lebih banyak tampaknya tidak karena Ryu akan untuk round tersebut 4-3 untuk Lord of Haze. Tadi Risen sangat keras, sangat sigap sebagai anchor, sebagai jangkar yang memang sangat disiplin bermain di area B main tadi. Yap, lagi-lagi kesalahan yang sama terjadi di sini. Bob the Builder. Mereka tidak menginvestasikan pemain sama sekali di arah B main, di mana mereka seharusnya menginvestasikan pemain di sana supaya pemain-pemain dari Lord of Haze itu nggak terlalu nyaman ngambil space demi space. Benar. Yang pertama itu Kylie, yang kedua ada Ryzen. Dia nyaman banget tadi untuk ngambil B main sendiri karena memang nggak dikontes sama sekali dengan pemain-pemain Bob the Builder. Mereka main mid, tapi mereka nggak main di core terlebih dahulu. Dan sekarang Kylie posisinya belum ketahuan dan langsung mengambil satu pemain di sana. El Poppy harus tumbang tanpa adanya refract sama sekali. Dan ini akan menyulitkan PR untuk pemain-pemain Bob the Builder. Karena tentunya mereka akan bermain di ronde kali ini tanpa adanya cover sama sekali, tanpa adanya Nebula ataupun support-support lain yang bisa diberikan oleh Astra. Dan Kylie bahkan sudah melakukan reposition kali ini. Short mulai diisi, ngepick perlahan namun pasti. Dan mampu untuk mendapatkan Baku Hantam single-handedly mendapatkan dua pemain yang berbeda dari dua arah yang berbeda. Maxes akan melakukan picking kali ini, tapi masih ada Ryu untuk melakukan backup dan Kylie masih berdiri kuat dari arah mid. Ryu mampu untuk mendapatkan 1 kill, 2 melawan 5 sekarang. Memang ada refract yang terjadi. Ariksa memang mampu untuk mendapatkan Ryzen. Tapi lagi-lagi Spike masih di bawah dan sudah dipotong pergerakannya oleh Kylie. 1 kill lagi tersisa Ariksa seorang diri dari arah B main yang langsung termakan oleh Insane. 5-4 Bob the Builder. Terhenti langkah mereka di angka 4. Game plan dari Bob the Builder itu memang ngambil mid, tapi itu menjadi konsekuensi juga untuk mereka yang dimana A dan B respectively itu posnya itu nggak terisi. Jadi Kylie itu bisa agresif pick ke arah A orbs, dan juga Risen tadi lu sempat lihat juga ya Kabel, dia juga bermain di arah B main, dan itu menurut gua nggak dicek sama sekali sama Bob the Builder. Jadi tiba-tiba mereka secara terkagetkan terkena pick operator dari Kylie lagi dari triple kill. Tapi Kylie setelah mendapatkan pick tersebut dia langsung rotasi ke arah mid dengan sangat cepat, dan menurut gua itu sangat proaktif banget dari Lords of Haze untuk mendapatkan round tersebut. Tapi kita kembali masuk ke round ke-10. Di sini Ryu menjaga arah Heaven dan lagi-lagi Kylie, look at him, udah berada di arah B orbs, di arah B main, sangat agresif dengan operatornya, menebarkan teror ke arah Bob the Builder. Bob the Builder pun seorang El Poppy mempersiapkan smoke di situ. Nebula dibuka di arah mid untuk setidaknya melakukan sedikit fake out. Tapi ada Pikabu dan juga Ryu yang nge-spot drone dari seorang Shenzi. Sementara itu Pikabu langsung mempersiapkan smoke-nya. Dua star dipersiapkan untuk nge-delay push dari Bob the Builder. Sementara itu Pikabu reposition ke arah Kabi. Yap, Bob the Builder lagi terhenti di langkah-langkah mereka. Ada sebuah orb yang memang diambil kali ini. Ada dua ultimate juga yang ready, yaitu The Cosmic Divide dan juga Hunter's Fury. Tapi Kylie lagi bermain sangat agresif dan tidak pernah miss. B-main langsung diambil kendalinya dan satu pemain lagi harus tumbang di sana. Pemain-pemain dari Bob the Builder tidak memiliki pilihan lain selain menuju ke arah side A, tapi masih ada Nebula dan juga Gravity Well yang menahan Matches. Langsung nge-dash in. Side sendiri benar-benar kontra melompat dari Matches. Juga Ariksa mampu mendapatkan 1 kill. 3 melawan 4 sekarang keadaan berbalik dan harus dilakukan oleh Lord of Haze. Cosmic Fight pun tidak akan ragu dibuka Matches. Mengambil angle yang begitu agresif dari arah Heaven, mampu mendapatkan 1 kill. Antara sendiri pun akan dibuka, tapi masih ada Pikabu dari arah Shot. Namun reflect terus terjadi. Dan somehow and someway Bob the Builder akan mengamankan Trinity di ronde tersebut dengan awal mula pemain-pemain dari Bob the Builder mampu untuk mendapatkan headshot demi headshot menggunakan senjata mereka yang jauh lebih inferior, dan Lords of Haze akhirnya angin positif mereka mulai terhenti.
Bob the Builder pull a rabbit out of the hat secara magically bisa memenangkan round Thrifty tersebut, padahal mereka udah keculik satu tadi, baku hantam seorang fragger dan juga duelis mereka tercuri oleh Kylie, tapi mereka seperti sulap tiba-tiba bisa memenangkan Thrifties tersebut. Lagi-lagi Arixa dan juga Maxis tadi dengan sheriffnya respectively bisa mendapatkan kill tersebut, tapi Maxis sepertinya dia membaca bahwa Kylie sangat agresif dan agresif. Dia menangkan duel tersebut melawan Risen. Risen harus tumbang dan itu adalah Sentinel dari tim Lords of Heist yang harus pergi dan pamit. Tapi ada drone dari seorang Insane yang langsung nge-attack Maxis sehingga memukul mundur seorang Maxis di sini. Harus sedikit lebih bersabar dan karena Bob the Builders juga sudah memenangkan man advantage sehingga mereka bisa lebih santai sedikit, lebih memilih dan memiliki banyak opsi untuk nge-decide mereka mau kemana. Tapi tampaknya di sini mereka posturing ke arah B main. Maxis akan memimpin jalannya penyerangan, masih memiliki dash dan juga 2 buah updraft dan juga 2 buah cloudburst. Sementara Kylie masih lagi-lagi menggenggam operatornya. Langsung saja dashing ke arah side Maxius, ke arah switch, belum menemui apa-apa tapi tertag oleh Recon tampaknya. Kylie menembakkan warning shot tidak mengenai siapa-siapa baku hantam. Look at him swinging to backside, Insane harus tumbang dan ini menjadi 3v5 situation. Sementara itu Bob the Builder sudah melakukan plan spike yang sangat-sangat aman di sini tampaknya. Yap, ini kembali harus dilakukan oleh pemain-pemain dari Lords of Hate. Kekurangan jumlah pemain, bahkan ada layer berikut LPP dari Armin. Miss all his shots dari Yu yang akan mampu mendapatkan LPP 3 melawan 4. Kylie bukan dengan senjata terbaik untuk melakukan retake, tapi Arixa di sini dan mampu untuk melumpuhkan satu pemain Big yang ada reflect yang terjadi, tapi pemain dari Bob the Builder mereka sangat-sangat aktif untuk mencari di mana saja keberadaan pemain-pemain Lords of Ace dan bahkan di sini operator tidak akan dibiarkan untuk dibawa ke ronde berikutnya. Seraya Maxius akan mengamankan ronde ke-6 untuk Bob the Builder dengan triple kill yang sangat manis. Akhirnya Bob the Builder mengerjakan PR mereka. Mereka tahu bahwa Lord of Heist sangat-sangat nyaman untuk melakukan push ke arah main, baik itu A main ataupun B main. Dan ya tadi seorang Risen yang melakukan early push, dia membaca bahwa mungkin Bob the Builder berada di mid dan dia kepunish sama seorang Maxis yang lebih sabar tadi dengan Vandalnya. Langsung memecahkan kepala dari Risen sehingga saat lu kehilangan Sentinel seperti Killjoy yang bisa nge-lockdown side, lu akan masuk dengan sangat cukup amat nyaman menurut gua di sini. Dan lagi-lagi kita masuk ke round 12 di Prabu dan juga temannya, tapi Ryzen kali ini yang menggam operator mendapatkan kill ke arah baku hantam. 2 operator bahkan Kylie bersamaan, Arixa dan baku hantam. Goodbye, you will not be missed. Mereka harus cabut dari server kali ini, tapi Kylie lagi-lagi menjaga dengan aman arah dari Garden. Tapi lu lihat pergerakan dari Bob the Builder lagi-lagi ingin memenangkan mid, tapi Shenzi sudah berada di arah catwalk akan nge-push ke arah Kabi. Tampaknya Kylie mencium bau-bau kecurigaan, tampaknya ada seorang pemain, tapi langsung saja Shenzi tahu bahwa operator Kylie serem amat dan dia nggak mau ngeduel operator tersebut. Yap, pemain-pemain dari Bob the Builder 3 melawan 5, mau tidak mau mereka harus pemain yang ada mereka yang terchip off. Pemain dari Lord of Ace yang memang bisa membongkar dari arah shot, tapi Hunter Fury akan dibuka. Tentunya Max Shot secara aktif akan mencari keberadaan pemain-pemain dari Lords of Ace. Di planting jadi prioritas utama kali ini. Flash masih dimiliki oleh Ryu. Nah, akan dibuka, pick akan langsung dilakukan dan masih ending strong dari arah dalam side. Perlahan namun pasti mulai menjepit dari 2 arah yang berbeda. Piercing movement mulai dilakukan. Max Shot pun sudah tertangkap di HP. Dia berhasil pemain di sana Ryu, tak Insane dan juga Ryzen tidak akan menemukan kesulitan sama sekali untuk membersihkan sisa-sisa pemain dari Lords of Ace atau lebih tepatnya dari Bob the Builder yang berada dari arah dalam side, karena Reconnya pun tadi sangat-sangat on point. 6 sama first half yang begitu sengit dari antara kedua tim ini. Sangat sengit. Lagi-lagi tadi sempat kita bahas di pre-game bahwa memang kedua tim ini aim-nya nggak jauh-jauh amat. Kedua tim ini memang memiliki aim yang respectively cukup bagus di kedua pemain, di kedua kubu, mau itu dari duelistnya, mau itu dari initiatornya ataupun sentinelnya, semuanya memiliki aim yang sangat kuat. Tapi lagi-lagi bagaimana skema yang mereka terapkan ya? Karena lu lihat tadi Bob the Builder memang lebih sangat suka bermain di arah mid, yang itu celah itu dimanfaatkan oleh Lords of Heist yang melakukan push ke arah A main ataupun B main sehingga mereka bisa menculik. Tapi tadi Bob the Builder walaupun sudah terkena reaksi tersebut, mereka bisa counter reaction lagi dengan akhirnya bermain lebih sabar, nge-isi pos-pos dari A main maupun B main sehingga mereka juga bisa nge-catch off guard pemain-pemain The Lord of Ice. Yap. Dan sekali lagi pistol round akan jadi ronde pertama.
di second half kita kali ini. Lords of Haze, mereka akan bermain sebagai attackers di ronde kali ini. Di main mereka isi terlebih dahulu. Tapi Bob the Builder, tentunya mereka menggunakan dua duelis, mau tidak mau mereka harus secara aktif mencari tahu di mana saja keberadaan pemain-pemain dari Lords of Haze. Masih ada Peekaboo dari arah top mid untuk menjaga push. Drone dibuka ke arah market untuk mengecek di mana saja keberadaan pemain-pemain dari Bob the Builder. Setup killjoy memang dilakukan dari arah side B kali ini. Jadi tentunya dari Kylie, dia harus bisa membuka jalan bagi teman-temannya yang lain. Lagi-lagi, pemain-pemain dari Bob the Builder, mereka terlalu pasif. Mereka tidak tahu di mana saja keberadaan pemain-pemain dari Lords of Haze. Recon sudah dibuka, Kylie langsung nge-dash kali ini. Begitu 0 point akan dikeluarkan, tapi masih berpaku hantam. Dari arah side, nggak perlu dapatnya 1 kill, begitu pula yang kedua, Chris out. Tapi masih ada yang langsung dari Peekaboo dan juga Ryzen. Vexus tidak akan membiarkan keunggulan juga pemain dari tangan Lords of Haze, atau lebih tepatnya dari Bob the Builder. Kylie mampu mendapatkan Vexus, menyisakan Senzi seorang diri untuk melakukan retake melawan dua pemain yang berbeda dari Lords of Haze. Lagi-lagi Kenzie seorang diri melakukan tag ke arah Peekaboo tapi tidak connect shotnya, akan menemukan pemain yakni Kylie di backside tapi tidak bisa membunuhnya. Ini akan menjadi situasi yang sangat sulit bagi Shenzi yang benar saja langsung dipecahkan kepalanya oleh Peekaboo. Dan Lords of Haze lagi-lagi mengamankan pistol round untuk diri mereka sendiri setelah tadi sempat tertinggal di round pertama. Tapi lu lihat di sini baku hantam sebenarnya hold-nya itu udah sangat bagus, udah sangat kuat, tapi lagi-lagi gempuran dari Lords of Haze tidak berhenti-henti. Reason pun sebagai seorang sentinel ikut serta dalam membuka entry tersebut ke arah side turret Lords of Haze, juga bisa mempertontonkan permainan agresif mereka, yakni Kylie yang sangat pede dashing ke arah switch. Dia percaya sama teman-temannya di situ. Langsung aja kita masuk ke round yang ke-14 dan tentu saja Lords of Haze akan langsung melakukan buy yang cukup bagus untuk anti eco di sini, karena anything happen in these sorts of situations. Lihat Kylie yang akan ditemani oleh drone dari Insane tapi tidak searah karena baku hantam langsung terkena tag oleh drone tersebut. Dia akan bermain lebih sabar lagi di arah market. Sementara itu lo lihat El Poppy dengan shortinya akankah connect ke arah Kylie di sini tampaknya, tapi Kylie memenangkan duel tersebut, pecah kepala El Poppy. Sementara itu ada Maxis yang bertemu dengan 3 pemain dari LOH, tapi Ryu mendapatkan kill tersebut. Sementara Kylie langsung dashing ke arah backside mencari di mana keberadaan Shenzi, tapi tidak tertag karena Shenzi mendapatkan kill tersebut dengan klasik, tapi langsung saja dibunuh oleh Insane yang menidurkan seorang Shenzi. Sova versus Sova dimenangkan oleh Insane. Sampai ada Ryu yang bertemu dengan baku hantam, menyisakan Arisa seorang diri. Waduh, sangat-sangat emosional tampaknya di situ. Tapi Ariksa hanya seorang diri, tidak bisa berbuat banyak karena hanya memiliki shorty dan juga 64 HP di sini. Ya ini harusnya udah impossible situation sih. Harry yuk, santai aja dong. Kok sampai habis pelurunya guys, sampai sisa 11 pelurunya kan. 11 peluru. Tapi masih ada Ariksa. Nah, ini Ariksa mau nggak mau dia juga harus tumbang sih sama Spike. Jadi at least mungkin dia berharap adanya exit frag. Dan Ryu sepertinya melihat keberadaan dari Ariksa. Dan untungnya tadi masih ada peluru yang tersisa dari Ryu. Dan wajah-wajah bahagia dari Ryu. Ketawa-ketawa tuh. Iya, tapi emang itu kayaknya ini ya, si Ryu ini menerapkan perkataan pemain-pemain dari Sentinel. Dari Sentinel siapa? Dapper ya. It's Dapper. free man, it's free katanya. Itu hal yang gratis tapi bisa memainkan mental gitu kan. Benar. Tapi sekarang 8-6. Tentunya Lords of Haze mereka mampu untuk mendapatkan 2 ronde berturut-turut, memperjauh gap angka. Tapi tentunya sekarang mereka akan memasuki bonus round, di mana dari Bob the Builder mereka akan menggunakan senjata yang jauh lebih signifikan, akan bermain secara agresif. Ini dari arah main Gravity Well akan dibuka, tapi ada sebuah dissipate yang dikeluarkan oleh Lords of Haze di sana. Peekaboo tepat sasaran, melindungi teman-temannya dari terkaman pemain-pemain dari Bob the Builder. Kembali diperlambat dari segi tempo, baku hantam menjaga dari angle yang cukup dekat, di mana dari segi kiprah sendiri pemain-pemain dari Lords of Haze akan menunggu waktu yang tepat, betul pula utility untuk mereka keluarkan. Lebih sabar karena 2 utility dari Peekaboo sudah habis, sehingga mereka setidaknya akan lebih hemat lagi menggunakan utility-nya. Tapi memang tampaknya mereka sudah komit ke arah Kylie mendapatkan anti kill ke arah Baku Hantam harus tumbang, tapi Ryu juga follow up kill ke arah Maxis. 3v5 situation dan side dimenangkan oleh Lords of Haze di sini. Lagi-lagi Bob the Builder
harus main retake dengan senjata bonus round. Mereka bisa menggebrak side A yang dijaga oleh Baku Hantam tadi bersama dengan seorang Maxius di sini. Shenzi memiliki sebuah recon akan ditembakkan untuk mencari info di mana keberadaan dari pemain Lords of Heist, karena Lords of Heist masih memiliki 5 pemain yang standing strong, tapi tertag seorang Ryu oleh recon akan dicari oleh Shenzi. Dropping ke arah Hell merupakan task yang sangat sulit tampaknya, tapi Arisa 1 kill, 2 kill bahkan ini harus tumbang, tapi Pikabu double kill dan juga Elpopi, tapi Kylie langsung menutup round tersebut 9-6 untuk Lords of Heist yang digagalkan. Yep. Lords of Heist. Itu Lords of Heist. Mereka bermain secara kuantitas dan permainan mereka membuahkan hasil tadi. Lihat ini kenapa KO ini menjadi salah satu pilihan vital di Asian. Pop flashnya itu bagus banget, lu bisa comboing sama Nebula, lu pop flash dari luar Nebula, jetnya ngedash, lu bisa langsung nge-swing untuk dapetin angle jarak deketnya. Jadi di sini dari Lords of Heist sepertinya mereka jauh lebih percaya diri jika mereka bermain sebagai attackers dengan keunggulan utility team play yang mereka miliki. Dan ada sebuah turret yang dikeluarkan dari arah mid lane kali ini untuk mencari tahu keberadaan pemain-pemain dari Bob the Builder. A main sekali lagi yang akan di-push bermain secara agresif. Dua pemain yang berbeda dari Baku Hantam dan juga Shenzi. Tapi masih ada Peekaboo yang menahan dari arah top mid dan akan segera bertemu kali ini. Namun dari pemain Lords of Heist, Peekaboo tidak akan terlalu agresif. Dink diberikan stealing. Lagi-lagi ini adalah sebuah Spectre, bukan senjata terbaik untuk melakukan full range battle. Tapi Peekaboo masih menahan angle ini. Lagi-lagi mampu mendapatkan Baku Hantam. 4 melawan 5 sekarang, mid juga sudah mulai dieksploit. Tapi ini perbedaannya Lords of Heist. Mereka juga ngisi daerah B-main. Ini mereka nge-ringkut satu side dari dua arah yang berbeda. Dari dua choke point yang berbeda. Ryu bahkan masih mengintai dari arah mid. Kylie akan memimpin garda terdepan, mengisi dari arah stairs dan sudah memastikan bahwa side sendiri clear. Begitu pula dari arah backside sudah di-clear oleh Insane. Bob the Builder jadi kebingungan karena setiap site langsung diisi oleh Lords of Heist dan mereka langsung ke-chip one by one. Lalu lihat sendiri Kyle dan juga Raisin langsung menutup round tersebut, dan Bob the Builder kekurangan pemain, kekurangan firepower tentu akan menjadi sangat gampang oleh Lords of Heist karena mereka tahu bahwa pemain-pemain di both sides sudah habis, sehingga mereka langsung aja ngegempur ke arah mid, dan ke arah mid itu memang merupakan salah satu entry point yang cukup enak, apalagi mereka memiliki seorang Jet dan juga ada Peekaboo yang bisa mempersiapkan Nebulanya untuk menutupi arah pizza sehingga tidak bisa dimenangkan. Lihat sendiri juga Bob the Builder, seorang Ariksa, sebenarnya dia jaga mid itu gak terlalu agresif bermain dari arah CT, sehingga memang itu merupakan entry point yang cukup baik oleh Lords of Heist. Langsung masuk ke round 17. Di sini full buy untuk kedua tim. Apakah Bob the Builder bisa setidaknya dapat tetap satu round, tapi Kylie langsung entry kill ke arah Maxius, dashnya gagal sehingga Maxius harus tumbang. Tapi ada Shenzi, akankah di-expect oleh Kylie? Tampaknya tidak, karena Shenzi memenangkan duel tersebut. Rico langsung keluarkan untuk meng-expect ada seorang Ryu di situ. Akankah dia memenangkan duel tersebut? Tampaknya tidak, langsung dibantu oleh Elpopi. Elpopi satu kill ke arah Ryu, dia harus tumbang. Menyisakan 3 pemain, Baku Hantam pun follow up. Langsung saja Bob the Builder bangun dari tidurnya di situ. Menyisakan Peekaboo dan Insane seorang tapi mereka memenangkan A-side di sini. Pintu langsung ditutup dan Spike akan dipersiapkan oleh Insane untuk di-plant, tapi drone yang dibawa oleh Shenzi akan tertembus karena tertutup. Pintu langsung saja dibuka oleh Elpopi pintu tersebut, dan pintu tersebut akan menjadi pintu retake untuk tim Bob the Builder. Insane through the smoke tidak connect, tapi ada Baku Hantam dari belakang. Baku Hantam satu ke arah Insane, tapi Peekaboo lebih cepat untuk melakukan trade, tapi dia tidak bisa berbuat banyak karena hanya diri sendiri di sini. Tapi Baku Hantam bersama dengan Ariksa mengeksekusi Peekaboo, dan itu menjadi round pertama untuk Bob the Builder pada half kali ini. Yap, setelah 4 ronde berturut-turut, Lords of Heist bisa mengambil keunggulan di second half. Bob the Builder, mereka juga mampu untuk membaca pergerakan ataupun cara permainan dari Lords of Heist. Ini mirip banget kejadian sama di first half, di mana Lords of Heist mereka kehilangan 4 angka dulu, baru Bob the Builder bisa dapetin, dari Bob the Builder dapetin 4 angka dulu, baru Lords of Heist bisa dapetin 1 angka. Dan ini mirip-mirip kejadian Lords of Heist, dapetin 4 angka, Bob the Builder mulai bisa adaptasi nih, mulai bisa evolve, mulai bisa mengetahui cara permainan dari Lords of Heist. Tapi tentunya dari segi ekonomi, Lords of Heist sendiri mereka masih memiliki resource yang dibutuhkan. Begitu pula ultimate count yang begitu banyak. Ada Cosmic Divide, ada Hunter's Fury. Begitu pula ada sebuah null command yang dimiliki oleh Ryu. Dan tentunya setelah mereka bermain default, bisa saja mereka langsung melakukan inisiasi. Sedangkan dari Bob the Builder,
ada ultimate yang aktif memang. Lockdown dan juga Cosmic Divide. Tapi lagi-lagi counter sudah disiapkan oleh pemain-pemain Lords of Heist. Short mulai diisi Kylie. Masih begitu sabar nunggu adanya inisiasi push terlebih dahulu. Sangat mengandalkan utility kali ini. Mengandalkan drone ataupun recon yang bisa saja dikeluarkan oleh Insane. Dan rotasi mulai dilakukan sekarang. Setelah bermain di Vault selama 30 detik, nampaknya B main kali ini yang akan jadi sasaran. Begitu pula B-side untuk pemain-pemain dari Lord of Haste, di mana ada Baku Hantam yang menjaga dari arah Lox. Dan tentunya informasi sudah masuk kalau pemain-pemain dari Lord of Haste sudah mulai menguasai dari arah B main. Masuk langsung seorang kayak dashing ke arah, tapi tidak ada yang expect. Oh, Baku Hantam di-expect oleh seorang Pikabu. Pikabu dapatkan kill tersebut, Baku Hantam harus tumbang lagi-lagi. 4 ultimate dari Lords of Heist itu akan menjadi PR yang sangat besar dan sangat troublesome untuk Bob the Builder. Tidak bisa membendung push dan entry yang dilakukan oleh Lords of Heist, tapi mereka tentu harus melakukan retake ini, tapi terdelay karena ada Nebula dari seorang Pikabu. Sementara itu Kylie bermain dari arah lane bersama dengan Pikabu yang siap sigap bersama dengan turret seorang Risen di arah lob. Shock Dart dikeluarkan ke arah Market, just down to 89 HP, 34 HP bahkan terkena support 2 kali, tapi belum mati. Ryu di situ ke arah Maxius, Risen dan Kylie brother in arms dapatkan kill tersebut, dan juga Pikabu, each and every one of them stepping up. Lords of Ice dengan 4 ultimate-nya dengan sangat gampang dancing masuk ke arah side, dan Bob the Builder kewalahan untuk mengcounter tersebut. Tapi lu lihat sendiri ultimate mereka pun masih ada 4, tapi Bob the Builder juga sudah ready dengan 5 ultimate yang tentu akan menjadi bala bantuan bagi mereka, saving grace untuk round ke-19 kali ini. Yap, ini Bob the Builder. Setelah mereka menang 1 ronde, mereka nggak bisa menahan pergerakan maju dari Lords of Heist. Dan sekali lagi dari segi ekonomi harus di-save terlebih dahulu. Half buy akan dilakukan dan Kylie langsung menginisiasikan Black Storm-nya, miss all the shot dan Maxius yang akan mampu mendapatkan Arisen. Drone yang dibuka dari arah Saprozda kali ini masih belum mendapatkan informasi sama sekali, tapi Kylie ternyata mampu mendapatkan Baku Hantam dan juga Ariksa. 3 melawan 4 sekarang, yang tadinya advantage dimiliki oleh Bob the Builder langsung dibalikan begitu saja oleh Lords of Heist. Dan Insane mampu mendapatkan Maxius. Masih ada 1 pemain lagi. Beruntungnya masih ada cover dari arah mid lane. 2 melawan 4. Slowly but surely nge-pick off satu persatu pemain-pemain dari Bob the Builder, menyisakan Shenzi seorang diri in an impossible situation. Shenzi bisa apa? Hanya dengan sebuah klasik tentu. Bukan senjata yang sepadan melawan pemain LOH, tapi Pikabu terkena ding. Langsung saja recon dikeluarkan untuk nge-tag seorang Pikabu, tapi Pikabu dengan sangat comfortable mendapatkan kill tersebut, yang artinya itu adalah match point untuk Lord of Heist. Tentu Bob the Builder akan membutuhkan saving grace untuk menyelamatkan diri mereka sendiri untuk tetap bernafas di map yang pertama kali ini. Mereka bisa melakukan full buy, tetapi dari Poppy dan juga Shenzi tampaknya harus bermain half armor. Lu lihat tadi Maxius sebenarnya mendapatkan kill, tapi mungkin dia agak sedikit agresif dengan Bloodstorm-nya sehingga dia pun akhirnya harus dipunish. Tetapi lagi-lagi LOH tentu ingin membungkus game ini langsung saja karena memang persenjataan mereka dan ada 3 ulti yang ready di situ untuk di pop up. Ryu menggunakan 0 point dan tidak nge-tag siapa-siapa, tidak ada presence yang didetect. Tapi Ariksa akan bermain close range dengan Phantom-nya. Ada ultimate yang bisa di pop up lockdown yang bisa mengusir pemain dari LOH, tapi tampaknya tidak diingin digunakan. Cosmic Divide dari Pikabu langsung dipersiapkan, Hunter's Fury langsung pop up juga, tapi tidak nge-track siapa-siapa. Ada sebuah Gravity Well campur dengan Swarm Grenade yang akan langsung nge-delay push dari LOH, tapi LOH tidak gentar tampaknya. Langsung saja lockdown balasan dari seorang Ariksa untuk menutup tempat kali ini, dan juga lockdown dari seorang Risen maksudnya untuk langsung mendorong pemain Bob the Builder kembali mundur. Tapi look at Kylie, oh my god, Ariksa terkena retain, langsung disadari oleh Ariksa, dan itu merupakan lockdown yang hilang. Tapi Maxius dan juga Shenzi, each and every one of them getting kills. Ryu dan Insane pun membalas. We are down to 2-win situation. Spike belum di plan, langsung saja dilakukan. Spike tersebut ada Insane di belakang yang mendapatkan kill dan menangkap Baku Hantam dengan basah. Menyisakan hanya El Poppy sendiri, masih memiliki Cosmic Divide. Tapi apa yang dia bisa lakukan? Gravity Well dibuka untuk mencari orang, tetapi Insane membuka Hunter's Fury-nya, tidak connect tampaknya. Poppy langsung turun dari Heaven, tapi tidak terconnect. Tapi Insane dengan Hunter's Fury-nya menutup round tersebut untuk Lords of Heist. Triple kill untuk Insane. Ya, Nice tapi try untuk El Poppy.